Saudara-saudara terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus dalam karya pewartaannya kerap kali dituduh dan kemudian diserang sebagai orang yang tidak datang dari Allah. Karena menurut pimpinan agama Yahudi, Yesus mengartikan Taurat dengan cara lain dari apa yang diajarkan oleh para rabi selama ini. Kenyataan ini membuat mereka menaruh curiga dan antipati kepada Yesus. Karena mereka menyangka bahwa Yesus datang untuk mengubah atau bahkan meniadakan hukum Taurat. Namun Yesus menegaskan, "Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 17. Artinya, Yesus datang ke bumi sebagai utusan Bapa. Dengan semua sabda dan tindakannya, Ia memperkenalkan Bapa sebagai Sang Kasih. Dalam dirinya sendiri, kasih itu terus membara bagaikan api. Siapa orang yang biasanya melanggar perintah Tuhan? Justru orang yang tidak mengasihi, orang yang tidak mempunyai kasih. Sebab ia berpikir bahwa peraturan mengganggu saja, tidak masuk di akal, lalu perlu dilanggar. Bukan demikian dengan orang yang mengasihi. Ia sangat peduli akan kehendak Allah dan akan sabdanya. Yesus datang untuk menggenapi. Dalam bahasa Yunani, kata menggenapi bermakna mengisi, serupa dengan mengisi tempayan dengan air, ataupun mengisi takaran dengan gandum. Ini sebuah kiasan yang belum lengkap dijadikan lengkap. Ajaran hukum Taurat dan para nabi yang selama ini belum cukup dipahami dan belum dilihat semua implikasinya diperjelas oleh Yesus. Ini sebuah usaha Yesus untuk menyatakan makna terdalam hukum dan ajaran para nabi yang selama ini tidak mungkin tertangkap dengan baik. Maka menggenapkan hukum searti dengan membawanya ke dalam kepenuhan takaran yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan kepenuhan itu sama dengan kasih. Kasih adalah puncak segala hukum. Maka, hukum menjadi genap bila puncaknya ditempati oleh kasih. Kasih seharusnya menjadi ukuran tertinggi dalam hidup kita. Tetapi karena kasih bercokol dalam hati dan tidak selalu tampil dalam tindakan nyata, maka bukan tindakan lahirialah yang paling menentukan di mata Allah. Manusia menjadi benar bila melaksanakan kehendak Allah. Karena itu Yesus berbicara tentang pelaksanaan kehendak Allah secara lahiriah lebih serius daripada tampak dalam hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka lebih memfokuskan, menitik beratkan pada pelaksanaan lahiriah hukum itu. Para pengikut Yesus
harus terus belajar setia kepada Allah yang menyatakan dirinya dalam hukum-Nya. Tetapi harus setia secara baru, sebab hukum itu sudah dijelaskan dengan penuh wibawa oleh Yesus. Karena itu, tidak cukup menuruti hukum hanya secara lahiriah saja. Manusia harus berusaha sampai kepada jiwa hukum dan melaksanakannya dengan motivasi yang baik dan murni. Melaksanakan hukum dengan motivasi yang baik dan murni mengandaikan adanya sikap kerendahan hati untuk menerima koreksi dan tawaran positif dari orang lain yang memiliki kehendak baik. Di sana dunia kita akan lebih damai dan lebih indah. Marilah para saudara, kita terus bertekun dalam adorasi, terus menimba semangat dan kekuatan kasih dari Tuhan kita, agar kita sungguh mampu melaksanakan hukum, menghayati jiwa dan semangat hukum. Dengan demikian, dunia kita menjadi semakin indah. Tuhan memberkati kita. Amin.